dipersembahkan oleh, didukung oleh penguatan literasi, inklusi, dan penerapan halal lifestyle melalui penguatan komunikasi yang efektif. Untuk mengajak seluruh stakeholders penggerak keuangan syariah agar menggencarkan kegiatan literasi, inklusi keuangan syariah, dan kegiatan sosial secara kolaboratif dan masif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, selamat malam. Senang sekali hari ini malam hari kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Indonesia Business Forum pada malam hari ini pemirsa bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Dan malam hari ini tema yang kita bahas adalah sangat menarik pemirsa. Indonesia kita kenal dengan penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia, 87%. Tapi yang menjadi pertanyaannya pemirsa, potensi yang besar dari masyarakat muslim di Indonesia ini belum dimanfaatkan demikian rupa untuk mendorong keuangan syariah di Indonesia. Apa yang menjadi kendalanya? Dan juga bagaimana kemudian kita meningkatkan literasi dan inklusi keuangan Indonesia? Saat ini malam ini kita akan bahas di Indonesia Business Forum dengan sejumlah narasumber yang sudah kami siapkan untuk Anda di studio TV One. Di samping kanan saya hadir Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen merangkap anggota Dewan Komisioner OJK. Ada Ibu Friderika Widiasari Dewi, selamat malam. Assalamualaikum Bu. Boleh dipakai mic-nya Bu? Waalaikumsalam Mbak Celia. Selamat malam Ibu. Turut juga hadir bersama dengan kita ada Bapak Imam Hartono, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir bersama dengan kita pemirsa Halim Alamsyah, Wakil Ketua Umum 2 Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Selamat malam Pak Halim. Assalamualaikum Pak. Oke, baik. Hadir juga bersama dengan kita pemirsa Prasetya Sayekti, Direktur Bisnis PT PNM. Selamat malam Pak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Bapak. Dan juga kita akan bahas bagaimana kemudian inklusi dan literasi keuangan usai informasi berikut untuk Anda. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan keuangan syariah. Namun sayangnya, kemampuan mengelola keuangan berdasarkan prinsip syariah atau literasi keuangan syariah masih perlu ditingkatkan dan akses masyarakat untuk mendapat layanan keuangan syariah atau inklusi keuangan syariah belum merata. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2024, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 39,11%. Sementara tingkat inklusi keuangan syariah mencapai 12,88%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan syariah. Meskipun begitu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Aditya Suara menyatakan pembiayaan perbankan syariah tahun 2024 hingga 2025 tumbuh positif, yaitu sebesar 9,77%. Sementara itu kinerja intermediasi SJK Syariah masih tumbuh positif secara year on year dengan pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,7%. Selain itu, dalam rangka penguatan kolaborasi dan aliansi strategis, pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah, seiring dengan bulan Ramadan, OJK kembali menyelenggarakan Gebiar Ramadan Keuangan Syariah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan untuk itu perlu mendorong pertumbuhan keuangan syariah dengan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Ekonomi keuangan syariah Indonesia sebagai model bisnis baru
arus baru untuk ekonomi yang inklusif, penguatan literasi, inklusi, dan penerapan melalui penguatan komunikasi yang efektif. Komitmen kita bersama untuk semakin memajukan ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Untuk itu, perlu kerjasama dan kolaborasi semua pihak untuk meningkatkan literasi dan mendorong inklusi keuangan syariah. Literasi dan inklusi keuangan dari tahun ke tahun ini makin meningkat, tumbuh. Tetapi apa kemudian yang menjadi penghalang dan juga kendalanya? Kita bahas. Dan sebelum saya masuk ke sana, saya akan ke PNM dulu sebagai pembiayaan atau pendanaan begitu. Pak Praset, kalau kita melihat saat ini komposisi antara keuangan syariah dan juga konvensional itu sebenarnya seperti apa, Pak? Alhamdulillah nih Pak Hasil. Untuk di PNM ini kami mempunyai portofolio dengan total more or less di 48,5 triliun. 73% ini syariah. 73% syariah? Oke. Gitu. Seperti apa Pak? Mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut. Ya. Jadi kami mempunyai dua produk ya, Mekar dan juga Ulam. Di mana sebetulnya kami mempunyai dua opsi layanan, ada konven, ada syariah. Tetapi sangat excited ini bagi kami juga, sangat semangat kami karena justru respon dari para nasabah tentunya ini memberikan dorongan untuk memberikan layanan lebih. Karena kalau kami lihat dari jumlah unit kerja kami, ini 51% yang syariah. Tetapi mampu memberikan portofolio ini komposisi 73% syariahnya. Gitu. 73% komposisi lebih banyak syariah. Minatnya seperti apa Pak Praset? Ya ini menunjukkan bahwa memang apa yang kami berikan ini relevan dengan ekspektasi dari masyarakat. Sehingga memang minat ini memang sudah semakin nyata gitu untuk kemudian kami wujudkan dengan layanan kami yang syariah. Baik, saya tangkap poinnya bahwa kalau dari PNM sendiri ini artinya banyak begitu yang menggunakan keuangan syariah. Tapi Bu Kiki, kita melihat bahwa hasil survei itu menyatakan bahwa antara syariah dan juga konvensional itu jauh sekali Bu. 39% untuk literasinya dan 12% untuk inklusinya. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi, Bu Kiki? Terima kasih Mbak Celia. Sebelum saya merespon ke pertanyaan literasi inklusi, saya juga ingin mengupdate bahwa aset industri keuangan syariah per Januari tahun ini juga meningkat cukup signifikan, 10,36% dengan total adalah 2.860 triliun, 1.700 ya dari pasar modal, 936 triliun dari perbankan, dan selebihnya adalah industri keuangan non-bank. Nah, kalau kita melihat memang ini sangat potensial dan sangat baik ya pertumbuhannya. Juga kalau kita lihat intermediasi di perbankan syariah juga tumbuh, dana pihak ketiga di syariah, perbankan syariah juga tumbuh. Kemudian kalau kita lihat kapitalisasi pasar di pasar modal yang syariah saat ini 6.200 triliun. Jadi sebenarnya pertumbuhannya sangat baik. Nah, memang kembali ke pertanyaan literasi inklusi keuangan syariah, kalau kita membandingkan dengan yang secara komposisi secara nasional memang terpaut cukup jauh. Jadi kita perbandingannya adalah kalau tingkat literasi keuangan secara nasional itu adalah 65%, sedangkan literasi untuk syariah adalah 39%. Sementara untuk inklusi keuangan secara nasional adalah 75%. Nah, ini yang menarik nih ya buat diskusi juga dengan Pak Halim, Pak Pras dan juga Pak Imam juga. Inklusinya ini hanya 12%. Ini agak menarik karena kalau kita melihat secara nasional tingkat inklusi itu lebih tinggi daripada literasi. Jadi yang banyak terjadi di masyarakat itu banyak menggunakan produk keuangan tanpa sebenarnya memahami apa yang dia pakai. Tapi sebaliknya kalau di syariah sebenarnya mereka ngerti, paham, yakin kan kalau kita menilai tingkat literasi itu pemahaman, keyakinan, ya sikap dan lain-lain. Sebenarnya mereka sudah cukup paham, mengenal dan yakin. Tapi kok yang pakai masih sedikit. Nah itu mungkin PR dari kita. Kenapa? Kenapa orang yang sebenarnya literasinya udah cukup baik ya, karena sebelumnya itu adalah literasinya 12%, ini meningkat cukup baik ya menjadi 39%, tetapi inklusinya ini naiknya nggak seberapa, dari 12 ya persen cuma nambah komanya aja gitu. Jadi PR kita semua kenapa inklusinya ini tidak meningkat cukup pesat. Jadi hanya kalau dilihat ini Mbak Celia ya, kalau kita melihat tingkat literasi dan inklusi,
kan kita mengacu pada negara-negara survei yang dilakukan oleh OECD, Organization for Economic Cooperation Development, di mana Indonesia saat ini sedang dalam proses untuk menjadi anggota tetap. Itu disampaikan bahwa tingkat literasi negara-negara anggota OECD adalah 63%, sementara untuk negara-negara lainnya adalah 60%. Jadi sebenarnya Indonesia dengan 65% tingkat literasi sudah sangat baik. Nah memang PR kita bagaimana kita mengenjot untuk yang tingkat literasi keuangan syariah kita juga terus naik, begitu Mbak. Oke, harus menggenjot, harus mendorong biar lebih naik lagi Bu ya. Tapi juga BI di sini pasti berperan penting nih untuk meningkatkan dari literasi maupun inklusinya. Ada strategi nggak sih yang dipersiapkan oleh BI sendiri untuk mendorong hal ini? Ya, ada minimal ada 3 strategi Bank Indonesia dalam mengakselerasi tingkat literasi dan inklusi. Yang pertama mungkin BI mempunyai blueprint pengembangan ekonomi syariah dan kita mempunyai 3 pilar. Salah satu pilarnya itu adalah meningkatkan literasi, inklusi, dan penerapan halal lifestyle. Jadi penerapan halal lifestyle, literasi, inklusi itu menjadi satu kesatuan yang akan kita dorong. Itu pertama. Yang kedua adalah kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi sinergi, kolaborasi itu tentu akan menjadi tujuannya dan sudah banyak upaya yang sudah kita lakukan. Termasuk kita menyiapkan ISEF sebagai platform sinergi literasi kementerian, lembaga, dan industri. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya strategi yang lainnya adalah pelaksanaan literasi inklusi itu dilakukan secara targeted. Kenapa targeted? Dan itu tentu diselaraskan oleh beberapa hal. Pertama di people-nya. People-nya pasti akan tersegmented kita di muda, kemudian dewasa, karena memang populasi Gen Z itu yang paling banyak di sana, termasuk juga bagaimana kontennya. Jadi kontennya dibuat supaya konten itu tidak terasa berat. Karena kesan sekarang literasi terkait ekonomi keuangan syariah itu berat. Iya. Dan kontennya itu harus universal. Iya. Universal bahwa ekonomi syariah itu tidak hanya untuk umat muslim. Itu berlaku universal. Termasuk kanalnya. Kanalnya menggunakan variasi, kita menggunakan omni channel, dengan menggunakan berbagai media cetak, elektronik, demikian juga media massa. Demikian. Oke, terasa berat begitu ya kalau kita berbicara soal keuangan syariah ataupun literasi maupun inklusinya. Nanti kita akan dalami ke Pak Halim, kemudian seperti apa tanggapannya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Indonesia Business Forum. Masih bersama kami pemirsa di Indonesia Business Forum. Tadi sudah sempat disampaikan oleh BI bahwa ini dirasa berat kalau membahas mengenai literasi dan juga inklusi keuangan syariah. Pak Halim, kalau Anda melihatnya bagaimana ini Pak? Apakah dengan potensi kita yang cukup besar, 87% loh Pak, ini masa dikatakan berat begitu? Gimana Pak menurut Anda? Ya memang betul, ini kan memang sudah menjadi tantangan kita sejak lama. Bagaimana meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah. Dan saya kira baik OJK, BI maupun para pelaku ekonomi syariah sudah melaksanakannya. Namun kita masih melihat ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan bagaimana mengajak masyarakat itu untuk menggunakan, ini ya inklusi tadi. Kalau kita ngomong literasi itu lebih ke arah pemahaman dan pengetahuan. Tapi untuk menjadikan orang itu menggunakan, membuat dia menjadi inklusif di dalam ekonomi syariah, ternyata beda lagi strateginya barangkali ya. Ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa minat seseorang itu terhadap ekonomi syariah khususnya, ada 2 faktor yang sangat selalu positif hubungannya, yaitu tingkat edukasinya dan tingkat religiusitasnya. Ini yang agak menarik. Jadi di daerah-daerah yang paling katakanlah cukup religius gitu, seperti Jawa Timur, itu tinggi kalau dilihat nanti data-data dari OJK. Tetapi tetap saja inklusivitasnya tidak tinggi juga. Jadi ini memang ada permasalahan. Pertama mungkin strategi edukasi dan promosinya belum efektif. Kedua, mungkin juga ada masalah kultural, bawaan dari dulu, orang di daerah-daerah tertentu mungkin agak tidak terlalu suka menggunakan bank. Nah ini yang kita perlu cari sebabnya. Mengapa kok tingkat edukasinya mungkin ya rata-rata lah ya. Karena kita rata-rata penduduk kita kan SMA ke bawah sangat dominan. Namun itu membuat mungkin
waktu melakukan edukasi dan promosi terhadap konsep-konsep syariah ini dipandang mungkin agak rumit seperti tadi disampaikan oleh Pak Imam. Jadi ini perlu juga adanya suatu penyederhanaan. Bagaimana memacu orang memahami dengan mudah dan kemudian diberikan berbagai produk-produk yang barangkali memang sesuai dengan keinginan mereka. Nah yang lain lagi, ini suatu fakta, ada suatu anggapan di masyarakat kalau kita masuk meminta jasa keuangan dari industri perbankan syariah, cenderungnya itu lebih mahal. Nah ini yang jadi tantangan juga untuk industri syariah. Ini menarik Pak, tapi sebelum Anda lanjutkan saya mau ke PNM. Kalau tadi disampaikan bahwa ini banyak yang menggunakan produk syariah. Tapi yang menjadi tantangan seperti dikatakan Pak Halim adalah edukasi, bisa saja edukasi maupun promosinya itu terasa berat, sulit untuk menjangkau begitu orang-orang yang sudah paham akan literasi. Bagaimana kemudian strategi yang dilakukan PNM untuk ini? Baik Mbak Hesil, bagi kami melihat sebagai lembaga pembiayaan, tentu supply and demand kami perhatikan. Dan di sini tentunya adalah bagaimana kami memberikan layanan yang bisa mendorong minat animo tadi menjadi semakin tergerak. Kami melihat bahwa layanan syariah itu sebetulnya kan sifatnya kan inklusif ya, tidak eksklusif gitu. Sehingga tentu hal ini akan sangat terbuka ketertarikan di luar masyarakat yang mohon maaf barangkali yang non-muslim pun juga bisa melihat adanya satu nilai-nilai yang lebih dengan layanan syariah kami. Karena PNM, kami mempunyai produk khususnya di Mekar Syariah, ini tidak hanya sekedar memberikan dorongan bantuan dari sisi material dalam finansial, tetapi kami mempunyai satu komitmen memberikan modal utama itu dalam 3 hal. Ada yang modal finansial, itu adalah terkait dengan pemberian pembiayaan secara materi yang kami mempunyai produk Mekar Syariah itu mulai dari 2 juta dan sampai dengan 15 juta. Dan terkhusus lagi ini sebetulnya nasabah kami ini 100% adalah perempuan. Gitu. Kemudian berikutnya kami memberikan modal intelektual. Di mana kami ingin mulai dari bagaimana menyiapkan mental sebagai seorang pelaku usaha, mulai dari yang basic. Tentu niat-niat yang selalu kami tanamkan itu adalah bagaimana nasabah kami ini mempunyai nilai kejujuran, kedisiplinan, kemudian tentunya juga kerja keras untuk bisa memulai usaha. Karena kami segmen kami adalah segmen yang sangat grassroots dari segmen ultramikro. Kemudian dari sisi pemberian modal intelektual ini, kami memberikan pembekalan pelatihan baik itu soft skill maupun juga hard skillnya. Gitu. Hard skill contoh yang paling sederhana adalah bagaimana memberikan edukasi pencatatan sederhana atas usahanya. Kemudian pemasaran ya, ini sesuatu hal yang tentunya sangat penting. Selama ini di situasi saat ini banyak menggunakan fasilitas sosmed misalnya. Edukasi yang kami berikan yang paling mendasar adalah bagaimana nasabah ini melakukan pengambilan foto produknya yang akan diupload di sosmed. Ini sangat krusial ini. Oke, baik Pak. Kemudian satu lagi Mbak, adalah modal sosial. Modal sosial. Karena kami ini memberikan layanan dalam bentuk group lending sehingga berkelompok. Mereka ada jadwal pertemuan setiap minggu sehingga kami katakan istilah kami adalah pertemuan kelompok mingguan. Disitulah ada kita coba dorong adanya saling kerjasama, saling support, saling sharing. Bahkan di situ juga tidak menutup kemungkinan adanya jejaring-jejaring baru. Baik dari sisi mungkin bahan baku, mungkin dari pemasaran, bahkan ada juga yang berkoloni mempunyai usaha bersama. Ini luar biasa di situ. Oke, berarti ada prinsip-prinsip kekeluargaan begitu ya Pak Praset ya. Tapi kalau dari OJK melihatnya bagaimana? Kalau tadi selain dari edukasi dan juga promosinya yang mungkin ini menjadi kendala,
biaya ini juga menjadi kendala, Bu, seperti yang dikatakan Pak Halim tadi. Tanggapan Anda? Saya melihat ada beberapa hal lagi ya yang kita lihat dan kita cermati. Ini mungkin salah satu yang menyebabkan inklusi keuangan syariah itu belum tinggi ya. Karena kebetulan karena tugas kami melakukan ya bertemu dengan masyarakat dari mulai Sabang sampai Merauke, dari ujung utara sampai dengan ke selatan. Itu banyak sekali yang sebetulnya ingin membuka rekening di bank syariah contohnya, tapi aksesnya itu nggak terjangkau sama mereka. Jadi tadi Pak Halim menyebut sebenarnya tingkat religiusitasnya sudah tinggi, tapi mereka nggak bisa akses. Jadi kalau kita lihat data itu, untuk jaringan kantor perbankan syariah, itu mungkin 1.100 ada di Pulau Jawa, 800-nya ada di Sumatera, dan selebihnya 200 itu di seluruh Indonesia, bagian Indonesia yang lain. Jadi memang belum rata gitu. Nah sementara nanti balik, kalau gitu bisa lewat digital dong gitu ya. Nah ini digitalisasi juga belum optimal kalau kami pandang. Jadi dua hal ini juga menurut kami merupakan hal yang kenapa inklusi keuangan syariah ini belum merata. Jadi saya pernah melihat ibu-ibu ya yang benar-benar, saya tuh pengennya mau bukanya rekening bank syariah. Tapi di sini ibaratnya laku pandainya pun nggak nyampe gitu ya. Jadi itu yang harus kita pikirkan bareng. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana SDM yang capable di dalam keuangan syariah itu juga belum banyak. Kalaupun mungkin di kampus-kampus mereka banyak lulusan ya tentang ekonomi syariah dan lain, tapi mungkin yang siap pakai di industri itu juga mungkin belum optimal seperti yang diharapkan. Jadi mungkin harus ada link and match antara dunia kampus dengan dunia industri syariah dan sebagainya, itu harus kita dorong. Kemudian diferensiasi produk, tadi Pak Halim mengatakan selain mungkin dipersepsikan mahal, juga sebenarnya mereka persepsi masyarakat produknya sebenarnya sama ya dari yang konvensional, cuman mungkin dengan istilah-istilah yang sedikit berbeda. Jadi ayo, saya juga selalu mengajak pelaku usaha ekonomi syariah ya, keuangan syariah, ayo ciptakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, benar-benar produk syariah seperti itu. Jadi 4 hal itu Mbak menurut kami yang 4 hal yang paling penting untuk didorong begitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan kita juga bagaimana kemudian produk yang dipersiapkan untuk menginovasikan atau mendorong literasi dan juga inklusi. Tapi kita jawab nanti Pak, dijawab nanti usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa. Kalau untuk saya sendiri sih mungkin lebih ke perbankan syariah ya, kan banyak masyarakat yang menginginkan transaksinya itu bebas riba gitu. Tersedianya sih sudah cukup ya, cuman mungkin sosialisasinya aja belum menyeluruh gitu. Mungkin di masyarakat beberapa golongan saja, cuman secara penggunaan perbankan syariah ini belum masif gitu. Kredit sih, kredit syariah untuk UMKM kan, untuk pinjaman buat modal dan sebagainya. Ya masyarakat memudahkan lah, membuka usaha. Lebih banyak sosialisasi sih. Karena masyarakat juga sebagian kan nggak begitu tahu kan soal itu. Ekonomi syariah itu yang saya tahu sistem ekonomi yang sesuai dengan hukum syariat Islam ya. Ya dia tanpa unsur riba ya, katanya kayak gitu deh. Administrasi dan perizinan. Karena banyak yang saya dengar itu masih belum kompetitif dengan bank-bank konvensional. Baik pemirsa, kembali di Indonesia Business Forum yang menjadi pertanyaan kita, produk dan inovasi apa yang akan didorong oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan inklusi maupun literasi dari keuangan syariah. Pak Imam silakan. Baik, tadi Ibu Kiki sebenarnya sudah dengan apik mencoba menyampaikan adalah pertama produk inovasi itu yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau bahasanya itu personalized gitu. Dan itu pasti mempunyai nilai dibandingkan yang sifatnya itu adalah umum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan inovasi produk yang mengedepankan product value atau economic value. Ini apa? Karena mempertimbangkan bahwa konsumen kita itu sebagian besar tipenya adalah rasionalis. Jadi kalau kita melihat ada beberapa tipe konsumen, ada yang dia loyalis gitu ya, ada yang dia konformis itu ya, ada yang kemudian dia itu apatis, ada yang humanis dan ada rasionalis. Rasionalis ini persentasenya paling besar. Artinya apa? Dia akan mengambil produk itu kalau memang dia punya keuntungan bagi dia. Dia mengesampingkan itu bahkan apakah syariah atau tidak gitu ya. Yang kedua. Nah yang ketiga kita perlu ada platform yang komprehensif dalam bentuk power apps. Sehingga produk dengan satu layanan yang bisa dalam satu aplikasi yang bisa mengintegrasikan berbagai layanan. Dan ini alhamdulillah ini perbankan kita, perbankan syariah kita juga sudah maju untuk itu. Bahkan mungkin
kita lihat ada mobile yang dimiliki itu mungkin lebih maju misalkan dibandingkan konvensional. Oke, tetapi mungkin mau ditanggapi Bu Kiki? Oke, silakan. Saya mau menanggapi Pak Imam tadi ya. Kebetulan OJK kami melakukan satu survei begitu di 12 provinsi yang padat dengan penduduk muslimnya. Kita melakukan analisis determinan adopsi layanan keuangan syariah. 3 hal yang paling utama yang menurut mereka akan willing untuk mengadopsi layanan keuangan syariah. Pertama tadi edukasi syariah. Jadi mereka merasa kalau mereka mendapat edukasi yang cukup tentang layanan keuangan syariah, mereka akan mau ikut. Yang kedua persis seperti dikatakan Pak Imam tadi, kalau misalnya layanan keuangan syariah ini dalam bentuk penggunaan smartphone yang kemudian bisa layanan dengan mudah secara digital dan kemudian dijangkau oleh masyarakat ya dengan segala kemudahan, itu mereka mau. Dan yang menarik lagi, ini mungkin jadi diskusi yang menarik buat kita adalah bagaimana anjuran dari tokoh agama atau tokoh masyarakat terkait penggunaan produk-produk syariah ini. Jadi kalau misalnya yainya mereka yang mengatakan, oh bagus nih menggunakan produk layanan syariah, mereka tuh mau ikut gitu. Jadi 3 hal itu kalau dari hasil kita studi di 12 provinsi yang padat penduduk muslimnya tadi Mbak. Oke baik, tapi tadi juga kita dengarkan dari respon masyarakat adalah terkait dengan sosialisasi. Pak Halim, menanggapi apa yang disampaikan Bu Kiki tadi, apakah perlu kita lakukan kolaborasi begitu dengan para ulama, pesantren dan sebagainya untuk nanti mendorong literasi dan juga inklusi Pak? Ya, saya kira kalau dalam konteks studi yang juga dilakukan di IAI, itu memang ada satu masalah besar yang dihadapi adalah infrastruktur yang tadi secara implisit disampaikan. Selain masalah promosi, pemahaman masyarakat, juga ada masalah infrastruktur yang tidak merata. Ini yang membuat agak sulit juga kita berharap bahwa masyarakat itu akan dengan mudah mengakses jasa-jasa keuangan syariah ini ya, atau perbankan syariah. Nah, kalau melihat apa yang disampaikan Bu Kiki, kita melihat ada suatu, katakanlah suatu benang merah yang bisa kita dorong terus, yaitu bagaimana membuat para influencer ini itu berperan penting dalam promosi, menggait berbagai kalangan masyarakat yang bisa membuat masyarakat itu jadi tergerak. Jadi masalah pengetahuan semata tidak cukup, minat saja tidak cukup. Jadi harus ada yang menganjurkan dan juga kemudian ini harus dijawab oleh sektor perbankannya khususnya misalnya ya. Melakukan inovasi dalam bentuk produk yang tidak saja menarik tapi juga kompetitif. Tadi disampaikan kita dengar ya respon dari masyarakat. Kalau ini tidak bisa dilakukan itu agak susah. Karena sekali dia tertarik begitu dia mencoba, apalagi untuk Gen Z katanya ya. User experience itu menjadi jauh lebih penting buat mereka. Begitu mereka masuk kemudian mereka mencoba, dan kemudian misalnya mereka merasa ini tidak sesuai dengan ekspektasi saya, dia akan mundur kembali. Untuk maju kembali dia, menarik dia kembali masuk, itu agak lebih susah lagi. Jadi ini kita punya kesempatan, tapi kesempatannya jangan sampai tersia-siakan kalau menurut saya. Artinya kita menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin untuk mendorong, kemudian memperkenalkan, mensosialisasikan terkait dengan inklusi, menggait lagi inklusi keuangan begitu ya Pak? Betul, dan ini kita punya kesempatan yang luar biasa sekarang. Dengan munculnya AI. Kalau dulu mungkin antara bank besar, bank kecil, itu susah sekali bersaing. Dalam dunia perbankan, masalah skala, masalah ketersediaan akses, artinya jaringannya, itu sangat menentukan. Jadi kita lihat bank-bank besar itu dengan mudah menjaring nasabah. Sementara bank-bank yang kecil dan yang menengah, dan kebanyakan bank syariah ini size-nya itu di daerah situ gitu loh. Itu tidak sulit sekali bersaing. Nah dengan munculnya AI, dengan dunia digital teknologi, itu memungkinkan mereka dengan menggunakan algoritma yang saya kira tidak terlalu mahal, bisa menyasar beberapa segmen masyarakat yang cocok untuk kebutuhan mereka. Oke, baik. Kalau dari Pak Praset sendiri, apakah juga menggunakan atau mengadopsi terkait dengan AI dan sebagainya, Pak? Ya, jadi sebetulnya kami juga melakukan beberapa hal termasuk dari sampaikan oleh Pak Halim. Kita di dalam melakukan satu peningkatan pemahaman melalui literasi, kami juga melakukan melalui sosial media maupun juga webinar. Responnya bagaimana Pak? Ya, responnya positif karena kami tidak hanya melakukan sendiri, tapi kami
kolaborasi dengan beberapa instansi ataupun juga memang tokoh yang mempunyai kekuatan emosional gitu. Kami juga kerjasama dengan MUI, dengan Fatayat NU gitu, di dalam melakukan edukasi-edukasi. Tapi ada yang menarik Mbak, terkait tadi Bu Kiki menyampaikan tantangan ini adalah masalah akses, gitu. Akses ini sebetulnya ini relevan sekali apa yang menjadi bagian dari strategi kami. Saat ini kami mempunyai layanan di seluruh Indonesia itu mencakup di 6.165 kecamatan, 451 kabupaten dan kota di 36 provinsi. Ini ada komitmen kami terus memberikan kemudahan termasuk juga tetap menambah jejaring layanan tadi. Sampai kepada daerah yang 3T sekalipun. Tahun lalu kami membuka 5 unit kerja di daerah 3T, Sabang, Simelu, kemudian Natuna, kemudian ada juga di Talaut gitu. Dan dari 5 ini 4 diantaranya syariah. Yang 1 ada di Merauke, yang konvensional. Kemudian dari sisi akses ini insya Allah di tahun ini kami merencanakan akan membuka 25 unit lagi. Dan ini pun juga syariah kemudian kami berikan. Karena kemudahan akses tadi menjadi kunci sesungguhnya, di samping tentunya dari semua stakeholders pasti mempunyai satu peran untuk meningkatkan literasi dan inklusinya. Oke, PNM tampaknya sudah mempersiapkan begitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah Pak Imam, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah ini menargetkan bahwa literasi keuangan syariah akan tumbuh 50%. Bagaimana mempersiapkan itu Pak? Tapi akan dibahas usai jeda Pak. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Ya pemirsa, ada target dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, target pertumbuhan dari literasi keuangan syariah 50%. Pak Imam, bagaimana kemudian nantinya target ini bisa terpenuhi? Ya, makasih. Jadi setiap 3 tahun Bank Indonesia itu melakukan survei nasional indeks literasi ekonomi. Jadi kalau OJK itu indeks literasi keuangan, maka Bank Indonesia indeks literasi ekonomi. Nah, diawali tahun 2022 itu indeks literasi ekonomi syariah kita itu baru 23%. Kemudian di antara 3 tahun itu kita melakukan tracing setiap tahun. Tahun 2003 itu 28%. Kemudian tahun 2024 alhamdulillah 42% meningkat. Dan sekarang tahun 2025 kita akan melakukan survei nasional dan KNKS mentargetkan 50%. Nah, mudah-mudahan dengan berbagai upaya semoga bisa tercapai. Nah, bagaimana kita mencapainya itu tentu ada beberapa upaya yang kita lakukan. Pertama adalah tentu kampanye dalam bentuk massal. Kampanye bisa dilakukan dengan berbagai hal. Bukan hanya seminar, bukan hanya pelatihan, tetapi juga bahkan sampai dengan kita itu kampanye di bahan ajar. Jadi kita itu menyusun buku, karena yang paling banyak ke depan itu adalah Gen Z. Kita itu menyusun buku komik keuangan syariah untuk anak-anak. Kita namanya Fikih dan Lala. Fikih itu dari kata fikih gitu kan. Nah, selain itu juga kita itu bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia menyusun panduan dakwah untuk dai dan daiyah. Jadi kemudian kita juga melakukan pelatihan kepada mereka dan kemudian ini seluruh Indonesia. Dan di bulan Ramadan ini kita melakukan program, jadi meminta kepada dai dan daiyah itu mengimplementasikan buku panduan itu. Jadi buku panduan dibikin supaya tadi tidak berat. Ya lebih mudah difahami dan kemudian didigitalkan, dimasukkan di dalam YouTube, dimasukkan dalam IG dan kemudian dilaporkan kepada Bank Indonesia dan kemudian akan dilihat mana yang paling terbaik. Ini juga salah satu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi tetap kolaborasi sinergi. Itu pasti harus dilakukan. Nah, kolaborasi sinergi banyak kita lakukan. Kami bersama OJK misalnya, kita dengan tempat Bu Kiki itu kita melakukan kolaborasi namanya Bulan Pembiayaan Syariah. Bulan Pembiayaan Syariah dimulai dari bulan Februari, itu seluruh kementerian lembaga banyak yang terlibat,
industri banyak yang terlibat, kemudian akan kita lihat perkembangannya dan nanti puncaknya pada saat ISEF akan diketahui berapa bisnis dealnya, berapa realisasi pembiayaannya, itu juga. Belum nanti ISEF juga akan kita lakukan nanti pada akhir tahun. Okay. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita melakukan monitoring program-program yang sudah kita lakukan. Jadi kalau selama ini Bank Indonesia melakukan monitoring dengan cara misalnya melakukan survei, maka mulai tahun ini kita akan menggunakan big data. Jadi kita tuh menggunakan data 10 tahun terakhir dari 2014 sampai 2024. Kemudian kita lihat bagaimana masyarakat itu berkata terkait dengan HR. Oke. Nah, dari data itu kemudian bisa kita gunakan untuk mengevaluasi kembali program kita. Baik. Sehingga di sini leksi kita itu namanya sistem dinamik. Jadi tidak hanya di awal saja, tapi di tengah-tengah itu kita lihat dan kemudian jika perlu kita lakukan intervensi. Oke, baik. Bank Indonesia sudah mempersiapkan program jangka panjangnya. Kalau dari OJK seperti apa? Karena kita lihat target untuk inklusi keuangannya 90%, termasuk juga inklusi keuangan syariah. Mbak Celia, sebetulnya kalau kita melihat program-program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu sangat bagus. Karena kan kalau kita melihat pemerintah saat ini sudah mencanangkan visinya untuk menuju bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, di mana salah satu pilarnya itu mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat dalam Astacita yang digaungkan pemerintah itu misalnya untuk mendorong UMKM, pengentasan kemiskinan dari desa, kemudian mendorong bagaimana kesetaraan untuk perempuan, kemudian kaum difabel dan lain. Ini sangat bisa didorong melalui program-program syariah. Contohnya yang dimiliki oleh OJK adalah kita punya EPIX ya, ekosistem pusat inklusi keuangan syariah. Ini di dalamnya bisa dengan pesantren ya, bisa. Dan kalau kita bicara pesantren itu nggak cuma di pesantren aja, tapi pesantren biasanya mereka punya ekosistem yang cukup lengkap gitu ya, dengan masyarakat sekitarnya juga UMKM dan lain-lain. Kita punya si cantik ya, sahabat ibu cakap keuangan syariah itu, khusus buat ibu-ibu yang emak-emak, katanya emak-emak ini kan pengelola keuangan keluarga dan lain-lain yang mengajarkan anak dan lain-lain. Jadi kita punya EPIX, kita punya si cantik ya, kita punya FEBIS ya, Forum Ekonomi Bisnis untuk business matching antara UMKM ini dengan pelaku usaha jasa keuangan. Baik. Ketika mereka bisa memberikan pembiayaan. Jadi mereka melakukan business matching dan berbagai program lainnya termasuk tadi kita sosialisasi kepada para dai ya, kita School of Syariah ya. Kita bagaimana mendidik, mengajarkan mereka ya untuk bisa mendidik masyarakat, mengajarkan kepada masyarakat tentang bagaimana manfaat ekonomi dan keuangan syariah untuk masyarakat. Oke, baik. Pak Halim, mungkin dari Anda seperti apa? Apa yang dilakukan IAI untuk mendorong literasi dan inklusi, Pak? Baik, saya kira jelas ada perbedaan yang besar antara indeks literasi dengan indeks inklusi ya. Ya. Dan tadi kita sudah lihat masyarakat menunjukkan mereka perlu tetap merasa diberikan sosialisasi. Tinggal permasalahannya mengapa sudah sekian tahun kok masih terus terjadi permintaan itu. Kan berarti kita perlu mengubah cara-cara kita melakukan sosialisasi. Oke, baik. Nah, saya berharap Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan dan juga LPS itu bisa membuat suatu program yang lebih inovatif bersama-sama dengan industri perbankan. Supaya menjadi lebih tidak sama seperti yang dulu. Salah satunya ada satu bank di Jakarta ini yang sangat inovatif dalam memasarkan jasa dan produk mereka kepada Gen Z. Dan itu sifatnya basisnya adalah menggunakan permainan, gamification. Dan ini dilakukannya juga di Australia, juga dilakukan di Eropa. Baik. Saya pikir kita bisa meniru hal-hal yang sudah terbukti efektif. Dan saya kira Indonesia sudah saatnya nih melihat. Jangan cuma berkutat di katakanlah berbagai program yang menurut hemat saya, ya ini kan sudah puluhan tahun, kita tahu, kita punya masalah di situ. Oke, baik. Mungkin terakhir singkat saja dari PNM seperti apa kemudian closing statementnya dan harapan ke depannya. Baik. Menurut saya bahwa unsur yang berperan untuk inklusi itu, ini antara lain tentu adanya akses, kemudian akses. Kemudian yang kedua, adanya ketersediaan produk layanan jasa keuangan sendiri. Oke, baik. Yang ketiga, adanya penggunaan dan kualitas. Ini yang menjadikan satu komitmen PNM untuk terus melakukan layanan tadi, tidak hanya sekedar memberikan modal finansial, tapi tadi saya sampaikan ada modal intelektual dan modal sosial. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga mungkin
Saya mengajak kepada khususnya kepada ibu-ibu pelaku usaha di segmen ultramikro gitu, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami, petugas kami yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Oke, baik, jangan ragu-ragu untuk menggunakan produk keuangan syariah dan juga target sudah disampaikan tadi ini semoga bisa tercapai di tahun 2025. Terima kasih para narasumber kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini sudah memberikan pandangannya luar biasa terkait dengan literasi dan juga inklusi keuangan. Dan pemirsa, demikian Indonesia Business Forum. Kita ketemu lagi pekan depan. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh, didukung oleh